Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamid Askar Nesta dari program studi Ilmu Komunikasi kelas 4 Public Relation B dengan nomor NIM 1214 03 11 488. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati Bapak Ayatullah Kurniadi SIKOM MA selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang implementasi teknologi komunikasi. Sebelum kita masuk kepada materi inti pada kali ini, baiklah saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu implementasi dan apa itu teknologi komunikasi. Implementasi adalah secara sederhana bisa berarti yaitu penerapan teknologi komunikasi itu sendiri. Sebelum teknologi komunikasi diimplementasikan, maka harus didahului oleh penguasaan keterampilan untuk mengoperasionalkannya. Kenapa begitu? Karena tanpa penguasaan keterampilan untuk mengoperasionalkannya, tentu bagaimana mungkin seorang akan mampu mengirim email misalnya seperti itu, jika dia tidak bisa menguasai teknik pengirimannya. Anggap saja teknologi komunikasi itu sebuah inovasi yang penerapannya harus dipahami oleh manusia. Baiklah, selanjutnya mungkin kita masuk kepada proses implementasi. Jika teknologi komunikasi merupakan sebuah proses inovasi, maka implementasinya membutuhkan proses, karena tidak mungkin langsung diaplikasikan begitu saja oleh manusia. Berkaitan dengan implementasi teknologi, kita bisa merujuk pada model proses inovasi yang pernah diperkenalkan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1986 dalam Communication Technology The New Media in Society, yang mana terdapat dua, yaitu inisiasi dan implementasi. Kita masuk kepada inisiasi. Apa itu inisiasi? Inisiasi berarti usaha untuk mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahaminya dengan sesama, dan merencanakannya untuk mengadopsi. Tahap ini memiliki dua tingkatan, yaitu agenda setting dan matching. Apa itu agenda setting dan apa itu setting agenda dan apa itu matching? Tentu yaitu setting agenda, yaitu munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi demi menyelesaikan permasalahan informasi yang muncul. Teknologi komunikasi yang dikenalkan menjadi pengetahuan baru yang dibicarakan oleh masyarakat. Tahap ini baru sebatas kecenderungan ide untuk mengadopsi, tetapi belum ada tindakannya. Berbagai pertimbangan menerima dan tidak menerima masih menjadi pembicaraan di masyarakat. Selanjutnya yaitu matching. Matching yaitu kecocokan teknologi komunikasi dengan kebutuhan dari kemampuan untuk mengadopsinya. Setelah kecenderungan tersebut untuk menerima teknologi komunikasi, tentu adanya pertimbangan-pertimbangan yang perlu diketahui. Selanjutnya yaitu kalau kedua tingkatan inisiasi di atas yaitu agenda setting agenda dan juga matching, tentu maka melahirkan keinginan untuk mengadopsi teknologi komunikasi yang diangankan. Selanjutnya, bila sudah muncul keinginan untuk mengadopsi teknologi komunikasi yang dimaksud, barulah kita bisa melihat tahap implementasinya. Selanjutnya kita masuk kepada implementasi. Secara sederhana, implementasi berarti penerapan. Implementasi teknologi komunikasi berarti penerapan teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi juga berarti seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diharapkan sebagai sebuah proses penerapan. Implementasi itu sendiri mempunyai 3 tingkatan, yaitu redefining, clarifying, dan roadmaping. Apa itu redefining? Yaitu mengatur, menyusun, dan bahkan memodifikasi struktur organisasi bagi lembaga atau mental serta kebiasaan bagi individu untuk keperluan teknologi komunikasi yang dimaksud. Yang paling penting dilakukan karena teknologi komunikasi yang baru akan mengubah banyak hal baik level kelembagaan dan individu. Untuk individu misalnya akan mengubah kebiasaan sehari-hari, karena teknologi akan diadopsi akan mengubah segalanya. Maka diperlukan persiapan yang disebut dengan
mendefinisikan kembali sebelum menerapkannya. Selanjutnya yang kedua, clarifying, yaitu meyakinkan kepada semua anggota, baik lembaga dan diri sendiri, baik bagi individu, tentang seluk-beluk teknologi komunikasi yang dimaksud. Sehingga teknologi komunikasi itu tidak menjadi sesuatu yang asing lagi bagi kita. Sebagai sesuatu yang baru, teknologi komunikasi tersebut sangat mungkin masih dianggap asing bagi lembaga atau individu. Untuk bisa diterapkan, harus ada proses yang meyakinkan bahwa teknologi komunikasi baru itu penting untuk diimplementasikan. Penjelasan juga bisa dilakukan dengan menceritakan latar belakang teknologi itu, baik itu dampak positif dan negatifnya jika diterapkan. Setelah masyarakat mempertimbangkan dengan banyak hal, maka itu diharapkan mereka tidak akan merasa asing dengan teknologi tersebut. Selanjutnya yaitu routinizing. Teknologi komunikasi sudah diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari infrastruktur sebuah organisasi, baik lembaga atau pelengkap kehidupan sehari-hari bagi individu itu sendiri. Ia sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam prosedur kerja sehari-hari bagi lembaga dan bagian dari pelaku informasi bagi individu itu sendiri. Tingkat ini mengungkapkan bahwasannya teknologi bukan sesuatu yang asing, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi faktor penentu aktivitas manusia dalam posisi ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada difusi inovasi. Apakah sebuah teknologi komunikasi itu tiba-tiba langsung diimplementasikan? Tentu saja tidak. Teknologi komunikasi tentu harus ditemukan, lalu disebarkan, kemudian diterima dan akhirnya diterapkan ke masyarakat. Teman-teman semuanya, untuk sampai pada implementasi sangat dibutuhkan. Untuk sampai pada implementasi sangat dibutuhkan proses panjang dengan berbagai penolakan sebelum akhirnya diterima dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa teknologi komunikasi yang baru ditemukan itu menimbulkan penolakan masyarakat? Hal itu disebabkan karena menyangkut yang pertama yaitu kebiasaan, dan yang kedua yaitu pola pikir, dan ketiga yaitu kemampuan. Kita bahas pada saat ini itu kebiasaan. Sebuah penemuan baru termasuk dalam teknologi komunikasi biasanya akan mengubah kebiasaan masyarakat. Sekedar contoh, penemuan urea tablet masyarakat di Indonesia terbiasa menggunakan urea lembut seperti pasir yang disebarkan di sawah secara merata. Urea tablet juga bisa mengubah kebiasaan masyarakat. Urea tablet hanya ditanam di sela-sela tanaman padi secara teratur. Khasiatnya juga urea tablet tersebut sudah dianggap sama dengan urea yang sejenis yang disebarkan. Ini baru menyangkut hal kecil penemuan untuk menyuburkan tanaman padi sebelum menyangkut teknologi yang lebih modern lagi. Bagaimana Johannes Gutenberg yang menemukan media cetak dan akhirnya harus dipenjara gara-gara mencetak Injil dalam jumlah besar. Cetakan massal ini tentu dianggap sebagai ancaman bagi otoritas gereja yang selama itu dianggap sebagai penafsir tinggal dalam kitab Injil tersebut. Itu contoh lain darinya. Baiklah, selanjutnya yaitu pola pikir. Apakah pola pikir? Yaitu pandangan yang sangat menyolok dari seorang peneliti yaitu Galileo adalah pendapatnya yang mengatakan bahwa bumi itu bulat dan matahari itu sebagai pusat tata surya. Pendapat ini bertentangan dengan ajaran Aristoteles. Ajaran Aristoteles yang diyakini kalangan gereja yang mengatakan bahwa bumi itu pusat dari alam semesta, bukan matahari sebagai dikatakan Galileo tersebut. Dari contoh kasus Galileo ini, di atas dapat bisa kita katakan, perbedaan pola pikir akibat penemuan teknologi telah menimbulkan penentangan di masyarakat, bahkan menentang otoritas kelembagaan. Pola pikir masyarakat juga sebagai waktu itu sangat dipengaruhi oleh pendapat gereja yang bersumber dari ajaran Aristoteles. Pola pikir yang dimaksud di sini berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan seseorang tentu akan ikut mempengaruhi perilakunya juga. Intinya adalah teknologi komunikasi yang baru ditolak masyarakat karena perbedaan pola pikirnya. Selanjutnya yaitu kemapanan atau kemampuan. Kebanyakan orang senang dengan kemapanan. Begitu ada yang mengusik kemapanannya, ia akan melawan atau akan menolaknya. Karena
Menurut sebagian besar orang, kemapanan itu sebuah kenikmatan dan umumnya tak ada yang menolak kenikmatan tersebut. Sama dengan penjelasan soal kebiasaan dan pola pikir. Kemapanan juga jadi akan berubah di masa datang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Awalnya memang kemapanan ini menjadi sebuah hal yang signifikan, penting dalam difusi inovasi ini tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu menurut Everett M. Rogers, proses difusi inovasi memiliki 4 elemen pokok, yaitu inovasi. Yang kedua yaitu saluran komunikasi, yang ketiga yaitu jangka waktu, dan yang keempat yaitu sistem sosial. Kita bahas terlebih dahulu yaitu inovasi. Inovasi adalah gagasan, tindakan, atau juga bisa berarti barang yang dianggap baru. Dan kebaruan sebuah inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh individu, maka ia dianggap inovasi untuk orang tersebut. Baru yang dimaksud di sini. Dan juga harus sangat baru, benar-benar baru yang muncul. Bisa jadi seorang baru mengenal inovasi meskipun sudah muncul dari beberapa saat yang lalu. Karakter dari inovasi yang dirasakan oleh sistem sosial menentukan tingkat penerimaannya. 5 sifat inovasi yang dimaksud antara lain relativitas keuntungan, kesesuaian dan juga kerumitan, dan reliabilitas dan kebiasaan yang diamati. Selanjutnya yaitu saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dan sumber kepada penerima. Sebab sehebat apapun sebuah inovasi itu tersebut, jika tanpa ada saluran yang tepat dalam menyampaikan, tentu tidak akan berhasil. Ambil contoh saja tentang program keluarga berencana atau KB di Indonesia saat ini. Pada tahun 1970-an, saat itu pemerintah gencar mengampanyekan pentingnya KB untuk membatasi populasi penduduk yang kian pesat. Pemerintah mengkampanyekan melalui saluran media massa, cetak dan elektronik. Namun demikian, banyak sekali yang menentang, namun demikian, saluran ini tidak bisa dikatakan sangat berhasil karena pemerintah dianggap salah memilih saluran komunikasi. Dan juga setelah dipertimbangkan, akhirnya pemerintah juga memakai pemimpin opini atau pemuka pendapat, tetua kampung, dan juga kepala adat yang menjadi sebuah urgensi dalam menentukan saluran komunikasi itu sendiri. Agar komunikasi bisa tersebar dengan baik, sumber setidaknya harus memperhatikan yang pertama yaitu tujuan diadakannya komunikasi. Yang kedua, karakteristik dari penerimanya. Jika komunikasi itu dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat, dan efisien adalah media massa. Tetapi apabila seandainya komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap ataupun perilaku penerima secara individu, maka saluran yang lebih tepat itu secara interpersonal. Contoh kampanye program KB, sebagaimana saya kemukakan yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu jangka waktu. Jangka waktu berarti proses keputusan inovasi. Prosesnya meliputi dari seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi itu sendiri. Proses itu sangat berkaitan dengan sebuah individu, sebuah individu sebagai sesuatu yang baru. Teknologi komunikasi juga sebagai awalnya masih dianggap asing, dan lambat laun sejalan dengan proses pengenalan teknologi mempertimbangkan baik buruk kebutuhan dan kepentingan tekanan pihak lain, seorang mungkin menerima inovasi tersebut. Selanjutnya yaitu sistem sosial. Sistem sosial berarti sekumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam jangka mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita masuk kepada proses adopsi teknologi komunikasi. Dalam proses adopsi teknologi komunikasi tersebut terdapat 5 tahapan, yaitu tahapan pengetahuan, tahap persuasi, tahap pengambilan keputusan, tahap implementasi,
dan tahap konfirmasi. Yang pertama yaitu tahap pengetahuan. Tahap pengetahuan adalah tahap di mana seorang belum mengetahui informasi mengenai inovasi baru, meskipun sebenarnya informasi itu sudah tersebar pada individu atau kelompok lain. Yang kedua itu tahap persuasi. Tahap persuasi adalah tahap yang berada pada wilayah pemikiran calon pengguna. Seseorang akan mengukur keuntungan yang ia dapat untuk mengadopsi sebuah inovasi. Dan berdasar evaluasi juga, diskusi tersebut mencari sumber-sumber yang dianggapnya mencukupi. Ia cenderung mulai untuk mengadopsi atau bahkan menolak inovasi tersebut. Tahapan ini juga langkah di mana seorang sedang mempertimbangkan apakah ini patut untuk diadopsi ataukah tidak. Selanjutnya yaitu tahapan pengambilan keputusan. Dalam tahapan ini, seseorang membuat keputusan akhir apakah mereka akan mengadopsi atau menolak sebuah inovasi tersebut. Namun demikian, meskipun seseorang sudah mengambil keputusan, bisa kemungkinan menjadi perubahan dalam adopsi teknologi komunikasi itu sendiri. Artinya apa? Bisa jadi pada suatu waktu individu atau kelompok masyarakat ngotot atau menolak inovasi di waktu lain yang mereka menerimanya. Selanjutnya yaitu tahap implementasi. Dalam tahapan ini, seseorang yang sudah mengadopsi inovasi mulai menggunakan sambil mempelajari lebih jauh tentang hal tersebut. Tahap ini memungkinkan seorang telah memutuskan untuk menerapkan inovasi lain untuk dirinya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tahapan konfirmasi. Tahap ini adalah proses setelah penerimaan dan implementasi inovasi. Seseorang sudah membuat keputusan mencari pembenaran atas tindakan mereka. Ia akan terlibat mempertimbangkan apakah inovasi itu akan diadopsi ataukah tidak. Seorang juga mulai mengevaluasi akibat dari keputusan yang sudah dibuatnya. Selanjutnya, kita masuk kepada yaitu kategori adopter. Dalam kategori adopter tersebut, ada 5 yang menjadi sebuah pembahasan kita pada kali ini, yaitu bagaimana kecepatan masyarakat dalam menerima inovasi itu. Ia membagi sebuah kelompok adopter menjadi 5. Yang pertama yaitu inovator atau penemu. Yang kedua yaitu early adopters atau adopters awal atau perintis, pelopor dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mayoritas awal atau early majority. Yang keempat yaitu mayoritas akhir, yang mana yaitu late majority. Dan yang kelima yaitu kelompok tertinggal atau laggards. Kita bahas terlebih dahulu yaitu inovator. Dalam catatan Rogers, individu dalam kelompok lain ini adalah mereka yang pertama kali mengadopsi inovasi. Jika dipresentasikan, kelompok ini juga berjumlah sekitar 3% mereka yang tergabung dalam kelompok ini. Antara lain petualang berani mengambil resiko mobil, cerdas, dan punya kemampuan ekonomi tinggi, dan mereka juga mempunyai hubungan sosial yang sangat erat dibanding kelompok sosial lainnya. Selanjutnya yaitu adopter awal. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini bisa disebut sebagai para perintis dalam penerimaan inovasi sekitar 14%. Selanjutnya yaitu mayoritas awal. Kelompok ini sebagai pengikut awal dalam proses adopsi yang berjumlah sekitar 34%, yang mana cirinya yaitu menyertai penuh pertimbangan dan interaksi internal yang tinggi. Yang keempat, mayoritas akhir. Kelompok ini berjumlah sekitar 34% yang menjadi pengikut akhir dalam penerimaan inovasi itu sendiri. Jadi yang menyertainya adalah terlalu berhati-hati, bahkan ragu-ragu untuk menerima inovasi yang akan diambil keputusannya. Yang kelima yaitu kelompok tertinggal. Sebagai kelompok atau kolot, mereka berjumlah 14%. Cirinya antara lain yaitu tradisional, terisolasi, dan wawasannya juga terbatas, sumber daya terbatas, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada implementasi teknologi bagi organisasi. Dalam implementasi teknologi bagi organisasi tersebut, perspektif implementasi teknologi komunikasi bisa berlaku untuk individu, kelompok, atau organisasi. Implementasi bagi organisasi atau lembaga pernah dikemukakan oleh Lois de Torch, Michel French, dan dalam The Process of Technology. Mereka membagi sebuah proses implementasi tersebut menjadi 4, yaitu manajemen sistem, proses birokrasi, pengembangan organisasi, dan terakhir itu konflik tawar-menawar. Kita masuk kepada manajemen sistem. Proses manajemen sistem adalah implementasi teknologi sebagai upaya untuk mengoptimalkan hasil
sistem organisasi itu sendiri. Yang kedua, yaitu proses birokrasi. Dalam proses ini juga, implementasi teknologi komunikasi merupakan suatu upaya untuk mengubah kebijakan sebuah lembaga berdasarkan persepsi manajemen puncak. Yang ketiga, yaitu pengembangan organisasi. Artinya, implementasi teknologi komunikasi merupakan usaha untuk memenuhi keinginan individu dalam komunikasi serta muncul karena dorongan untuk meningkatkan partisipasi. Yang keempat, yaitu konflik tawar-menawar. Di sini implementasi juga teknologi komunikasi merupakan proses hasil tawar-menawar yang pada akhirnya menghasilkan jalan keluar atau kompromistis. Sebagaimana diketahui, setiap penerapan teknologi baru menimbulkan pertentangan bagi individu atau lembaga. Perbedaan akan diimplementasikan teknologi hanya berhenti setelah diterapkan. Selanjutnya, kita masuk pada dari perspektif implementasi teknologi di atas, lahirlah 4 perspektif implementasi komunikasi sebagaimana dikatakan oleh Chomsky dan Fezes, yaitu technocentric, sociocentric, konflik, design system. Technocentric perspektif ini menempatkan teknologi sebagai kekuatan yang mendorong terciptanya perubahan. Teknologi dianggap sebagai faktor dominan dalam proses implementasi teknologi komunikasi. Yang kedua yaitu sociocentric. Perspektif ini merupakan kebalikan dari perspektif technocentric. Jika perspektif teknosentrik tadi mengatakan bahwasannya berfokus pada teknologi, maka perspektif sociocentric berfokus pada situasi sosial yang ada pada sebuah lembaga atau organisasi. Yang ketiga itu konflik. Perspektif ini menempatkan konflik sebagai sesuatu yang melekat pada proses pengambilan keputusan, yang beranggapan bahwa pendapat beberapa sumber kekuatan lembaga atau organisasi implementasi dari kebijakannya. Yang keempat yaitu design system. Perspektif ini merupakan kombinasi ketiga perspektif terdahulu. Dengan kata lain, mengintegrasikan fokus ketiga perspektif terlebih terdahulu, mulai dari teknosentrik, sosiosentrik, dan juga konflik. Selanjutnya yaitu faktor penentu implementasi teknologi. Bagaimanapun juga, implementasi teknologi membutuhkan beberapa syarat agar bisa diterapkan. Penerapan paling tidak harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu sistem sosial, tingkat kebutuhan masyarakat, inovasi, tekanan pihak lain, kesadaran individu. Kita masuk kepada sistem sosial. Sistem sosial adalah aturan sosial yang diakui, dilaksanakan, dan dijadikan petunjuk dalam perilaku sehari-hari. Sistem sosial juga hasil kesepakatan masyarakat yang ikut menjadi penentu apakah teknologi komunikasi bisa diterapkan, apakah tidak. Yang kedua, yaitu tingkat kebutuhan masyarakat akan inovasi. Ini bagian yang sangat rasional dan wajar, bahwa setiap implementasi teknologi komunikasi baru harus sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Hal ini wajar karena setiap manusia masyarakat mempunyai kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, yaitu tekanan pihak lain. Tekanan pihak lain. Ada kalanya penerapan teknologi karena tekanan pihak lain. Pihak lain ini bisa individu, masyarakat, atau kebanyakan orang ataupun organisasi dan sebagainya. Seorang individu yang mempunyai kekuasaan atas pihak lain bisa memaksakan orang lain untuk menggunakan teknologi komunikasi baru. Selanjutnya, yaitu kesadaran individu. Implementasi teknologi juga sangat tergantung pada kesadaran individu. Kesadaran individu berkaitan erat dengan kepentingan dan kebutuhan individu. Ini tentu saja menyangkut kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu kepentingan kekuasaan. Kekuasaan politik juga bisa menjadi faktor penentu implementasi teknologi. Kita bisa melihat misalnya contoh kasus kampanye mobil nasional atau Bappenas di Indonesia pada tahun 90-an. Waktu itu pemerintah gencar mengampanyekan mobil nasional. Sebenarnya beberapa kalangan masyarakat menolak sebab yang berkepentingan pada mobil nasional itu keluarga Pak Harto. Yang mana juga meskipun masyarakat menolak, namun karena sudah menjadi keputusan politik, maka mobil nasional itu tetap berjalan. Baru menjadi saat Soeharto itu hanya tertinggal sejarah. Ini bukti bahwa kepentingan kekuasaan politik memegang peranan dalam implementasi teknologi. Namun, implementasi itu juga sangat tergantung pada kekuasaan politik. Jika teknologi itu penting dalam layak
dan layak bagi masyarakat. Meskipun juga ditolak, ini ia akhirnya akan diterimanya. Namun demikian, jika teknologi terpaksa diterima karena kekuasaan politik, suatu saat akan ditolak karena kebijakannya hanya berlindung di balik kekuasaan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak sudah mendengarkan pemaparan materi saya, yaitu implementasi teknologi komunikasi. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.